pemirsa, apa kabar? Senang sekali tokoh kita kembali menyapa Anda, dan tokoh kita kali ini adalah Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Raini Richard. Kita akan ulik bagaimana kiprah beliau sebagai wakil rakyat di Jawa Tengah ini. Selengkapnya bersama saya Septulandari dalam program Tokoh Kita. Pagi Pak Richard. Pagi Mbak Septi. Oke, terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Saya boleh ngobrol-ngobrol dulu ya. Monggo, langsung duduk aja. Oke, Pak Richard, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini saya mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya, tentang bagaimana seorang Pak Richard nih sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah ini gitu ya Pak. Pak Richard, sebelum kita ngobrol ini, Pak Richard ini kan di Komisi B ya Pak? Ya, Komisi B, betul. Komisi B, bagaimana kinerja dan lain sebagainya di Komisi B. Saya mau ngulik sedikit ini Pak Richard ini. Pak Richard ini sebagai seorang politikus ya? Politikus atau politisi? Iya, politisi ya. Lebih suka dipanggilnya politisi ya? Ya, enggak juga sih. Wakil aja gitu. Wakil rakyat aja. Itu sejak kapan memang tertarik gitu untuk terjun di politik? Dulu kan saya ketika mahasiswa kan aktivis demo. Jadi saya di waktu mahasiswa saya banyak belajar tentang banyak hal. Di jurnalistik saya juga di PES kampus, kemudian di dunia pergerakan saya juga tergabung dalam organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sehingga saya bergaul dengan banyak komunitas, banyak orang, termasuk salah satunya bergaul dengan para politisi. Nah, tetapi kemudian tidak pernah bercita-cita untuk juga ikut gabung ke partai politik waktu itu. Tetapi barangkali karena kenal itu, sehingga pasca lulus saya 2005 saya wisuda, kemudian tahun 2007 waktu P3 ada Muswil, saya diminta untuk gabung. Setelah Muswil gabung di pengurus, waktu itu menjadi pengurus biro. Ya, awalnya di situ, tetapi sebelum itu kan sejak mahasiswa saya semester 3 sudah biasa berdiskusi dengan atau berdialektika dengan senior-senior yang kebetulan jadi anggota dewan. Ada di PKB, ada di Golkar, ada di P3 gitu. Sehingga itu yang memulai saya berkawan dengan beliau-beliau. Mungkin yaitu dari kalau Kanjeng Nabi itu, kalau kamu mau jadi apa itu kamu berkawan dengan siapa. Nah, mungkin barangkali karena saya juga sering berkawan dengan para politisi, akhirnya juga mengantarkan saya ke sana, walaupun tidak pernah bercita-cita untuk juga ikut ke situ. Gitu. Tapi kan memang background pendidikannya ini kalau nggak salah kan sarjana hukum Islam ya, hubungan internasional, salah ya Pak. Jadi hukum Islam gitu ya, ada hukum dan memang ya adalah ya sedikit gitu ya berbau-bau ke situ yang kemudian akhirnya terjun ke situ. Emang semenarik apa sih Pak kemudian itu bisa menggandeng Pak Richard gitu ke sini? Jadi saya kan kuliah di Wali Songo, dulu IAIN Wali Songo. Ya, sekarang UIN. Jadi saya masuk di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum. Tapi jurusan saya jurusan siasah jenayah. Apa itu jurusan? Politik pidana Islam. Jadi saya siasah. Ya, jadi itulah yang kemudian saya di situ dari kuliah itu belajar soal sejarah politik Islam. Bicara soal perkembangan politik. Jadi mulai dari waktu Kanjeng Nabi sampai politik masa kini, saya belajar di kampus. Sehingga itu yang juga ketertarikan saya untuk mempelajari atau berkiprah di politik. Gitu. Yang kedua, saya kira ya karena saya mungkin background aktivis ya dulu, background aktivis, kemudian kenal, ini barangkali punya banyak kenalan, punya banyak jaringan, sehingga ini anak muda yang habis lulus dulu aktivis ini bisa untuk juga membantu itu. Tapi di samping itu saya ditarik untuk menjadi ikut masuk ke pengurus. Tapi di samping itu memang saya sejak SMA dulu saya sering ikut kampanye. Dari SMA sudah ikut kampanye? Ikut kampanye. Kalau SMA tuh berarti ikut kampanye partai gitu ya? Iya, partai. Saya dulu sering ikut kampanye P3. Waktu pemilu tahun 92, pemilu tahun 97, itu saya aktif ikut kampanye. Jadi 97 itu SMA itu ya? Iya, 97 dari sekolah kadang bolos kalau ada kampanye. Di pondok juga pernah bolos. Karena ikut kampanye itu dulu situ. Nah, saya memang pernah dulu
toh kalau suatu saat saya harus ke politik, saya mau ke P3 begitu. Oke. Di tahun itu kan baru 3 partai politik ya, baru 3 partai politik. Berarti memang di lingkungan juga banyak yang membentuk, memang akhirnya mendorong gitu kan. Biasanya kan yang tertarik politik ini lingkungan, tadi pertemanan, tapi barangkali background keluarga juga. Justru kalau background keluarga saya bukan keluarga politisi. Malah bukan keluarga politisi. Iya, bukan. Jadi kalau background keluarga saya ya bapak saya PNS sama di petani gitu. Jadi ya sama ya di kampung ya imam masjid begitu ya. Mungkin kalau background justru bukan background politisi. Background pendidikan ya. Pendidikan gitu. Pendidikan. Termasuk saya kuliah selesai aliyah harus kuliah harus di dunia pendidikan juga. Kalau di tarbiyah atau di pendidikan yang umum gitu. Tapi saya masuknya malah syariah bukan tarbiyah gitu. Gitu. Akhirnya membawa ke dunia politik lah ya. Politik gitu. Tetapi apa gitu yang kemudian ketika masuk itu kan selalu punya cita-cita lah ya. Kalau misalkan kami nih yang di bidang jurnalistik gitu ya, misalkan waktu kuliahnya dulu di bidang jurnalistik kita juga ada cita-cita. Nah waktu itu kemudian terjun ke politik ikut gitu karena ketertarikan gitu. Apa sih yang mendorong banget gitu nih? Saya mau masuk ke sini nih. Gitu. Ya. Jadi saya tadi Mbak Septi, saya katakan di awal, justru saya awal-awal tidak begitu tertarik sesungguhnya. Gitu. Tetapi ketika 2007 itu diminta untuk gabung, pengurus partai politik ya. Memang dari ini sejarah politik Islam ya. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah, beliau hanya berdakwah saja. Itu perkembangan Islam tidak begitu cepat. Tetapi begitu beliau di Madinah kan Nabi di samping sebagai Nabi, tetapi boleh juga sebagai pemimpin negara Madinah waktu itu. Itu perkembangan Islam begitu cepat. Artinya berarti harus ada sentuhan-sentuhan politik. Jadi politik kekuasaan itu ketika mau mengembangkan atau menjaga agama, jadi di siasah yang saya pelajari waktu kuliah, jadi ada bahwa politik dan kekuasaan itu tidak dipisahkan. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ad-dinu wal mulku tau amani. Agama dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan, ibarat seperti saudara kembar. Jadi ad-dinu aslun wal mulku haris. Jadi agama sebagai penjaga, agama sebagai dasar, agama sebagai pondasi. Jadi kalau pondasinya kuat, kemudian ini pokok pondasinya kuat, nah, wal mulku haris, jadi kekuasaan sebagai penjaganya. Jadi kekuasaan adalah menjaga agama agar agama juga tidak punah oleh perkembangan zaman atau ditindas oleh kekuasaan gitu. Maka ini ibarat saudara kembar. Maka ada orang yang kemudian yang harus juga masuk ke politik gitu. Dasar itu kemudian mungkin juga saya barangkali ketika di politik juga bisa membawa manfaat begitu aja kan. Itu dia gitu. Jadi ada pondasi dan kemudian memang ada tujuannya adalah membawa manfaat gitu ya untuk masyarakat, khususnya kalau saat ini adalah mewakili masyarakat Jawa Tengah gitu ya. Nah nanti kita lanjutkan lagi nih Pak Richard, seperti apa yang kemudian sekarang ini sudah dilakukan lah ya sebagai di Komisi B, yang sebelumnya juga di Komisi D ya, di Komisi D. Nah seperti apa sih yang kemudian sudah dilakukan? Nanti kita lanjutkan, kita akan break terlebih dahulu.